Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Telaah Kurikulum Fisika SMA, di mana kami akan mempresentasikan atau membuat percobaan dari kegiatan 1. Sebelum kita memulainya, baik perkenalkan dulu di mana saya sebagai monitor bernama Angelina Marta Yuniar dengan NIM A1C319091. Kemudian ada Rekinikan Yolanda, kemudian juga ada Sri Muslimatul Husna, Minarsi, dan juga Ridho Ilham Widodo. Di mana kami memiliki sudah membagi bagian yang dimana kita akan melakukan kegiatan 1. Langsung saja, yang dimana kegiatan 1 ini kita ambil dengan judulnya pengaruh besar sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum dan jarak maksimum benda. Kemudian saya di sini akan menjelaskan apa itu sudut elevasi. Sudut elevasi juga disebut dengan sudut ketinggian. Adalah ketinggian sudut dari matahari di langit dihitung dari horizontal. Kegiatan dan elevasi juga digunakan untuk menjelaskan ketinggian dalam meter dari permukaan laut sehingga bisa mengakibatkan kebingungan. Seperti itulah contoh dari maksud dari sudut elevasi. Kemudian tujuan kegiatannya yaitu setelah melakukan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyelidiki pengaruh besar sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum yaitu untuk mencapai ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak maksimum benda dengan menggunakan aplikasi Pet Simulation. Pet Simulation ini biasa digunakan percobaan atau praktikum dalam mata kuliah atau pelajaran fisika. Kemudian di mana dalam desain project ini ada alat dan bahannya. Yaitu sebelum ke alat dan bahan ada pertanyaan dasar. Dalam gerak parabola, bagaimanakah pengaruh besar sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum dan jarak maksimum suatu benda? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, dapat melakukan kegiatan berikut ini. Yang dimana untuk menjawab pertanyaan itu kita mencari tahu dulu alat dan bahannya, yaitu ada alat tulis, kertas, laptop, dan internet. Slide selanjutnya. Kemudian ada petunjuk pembuatan proyek, yang dimana yang pertama siapkan peralatan yang diperlukan, yang kedua lakukan percobaan secara berkelompok, dan yang ketiga kegiatan percobaan dari presentasi hasil pengamatan dibuat dalam bentuk video yang diunggah melalui YouTube. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh perhatikan yaitu Sri Muslimatul Husna. Kepada Sri Muslimatul Husna dipersilakan. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pengaruh besar sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum dan jarak maksimum benda. Di sini langkah awalnya yaitu kita membuka aplikasi Pet Simulation yang sudah dibuka ini. Kemudian kita akan mengatur ketinggian meriam ini menjadi 0 meter. Nah, dengan kecepatan awal atau initial speed-nya itu 20 meter per second. Nah, kemudian kita atur besar sudut elevasinya yaitu sebesar 25 derajat. Di sini sudah. Kemudian kita tekan tombol yang merah ini untuk menembakkan meriamnya. Nah, di sini kita ambil alat ukur. Di sini kita akan mengukur ketinggian maksimumnya. Di sini ketinggian maksimumnya yaitu 3,64 meter. Sedangkan untuk waktu mencapai tinggi maksimum itu sebesar 0,86 sekon. Kemudian untuk jarak maksimum, di sini kita akan letakkan alat ukurnya. Nah, di sini untuk jarak maksimumnya yaitu sebesar 31,24 meter dan untuk waktu jarak mencapai maksimum itu 1,72 sekon.
Baik, di sini kita akan memvariasikan sudut elevasinya untuk selanjutnya, yaitu sebesar 30 derajat sudut elevasinya, dan untuk kecepatan awalnya masih tetap sama, yaitu sebesar 20 meter per sekon, dan untuk ketinggian meriamnya juga tetap sama, yaitu 0 meter. Di sini untuk tinggi maksimumnya dapat kita ukur dengan menggunakan alat ukur, yaitu didapat nilai sebesar 5,1 meter. Kemudian untuk waktu mencapai tinggi maksimum sebesar 1,02 sekon. Dan untuk jarak maksimum kita akan ukur, di sini kita peroleh jarak maksimumnya sebesar 35,31 meter, dan waktu jarak mencapai maksimum itu sebesar 2,04 sekon. Selanjutnya kita variasikan lagi sudut elevasinya menjadi 45 derajat dengan kecepatan awal masih tetap sama 20 meter per sekon dan ketinggian meriam 0 meter. Sini kita ditembakkan. Nah, di sini kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Di sini diperoleh tinggi maksimumnya sebesar 10,19 meter, dan untuk waktu mencapai tinggi maksimum itu sebesar 1,14 sekon. Untuk jarak maksimumnya kita ukur dengan menggunakan alat ukur dan didapat nilai sebesar 40,77 meter, dan untuk waktu jarak mencapai maksimum itu sebesar 2,88 sekon. Selanjutnya kita variasikan lagi sudut elevasinya sebesar 60 derajat. Dengan kecepatan awalnya yaitu 20 meter per sekon dan ketinggian meriam masih tetap sama 0 meter. Di sini kita ukur tinggi maksimumnya dan diperoleh tinggi maksimumnya sebesar 15,29 meter, dan untuk waktu mencapai tinggi maksimum itu sebesar 1,77 sekon. Dan kita ukur lagi jarak maksimumnya. Nah, di sini kita peroleh untuk jarak maksimumnya itu sebesar 35,31 meter, dan waktu jarak mencapai maksimum itu sebesar 3,53 sekon. Baik, untuk penjelasan hasil datanya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ridho Ilham Widodo. Kepada teman saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Rusna yang telah melakukan percobaan mengenai gerak parabola ini, yang untuk mengetahui apakah perbedaan sudut elevasi mempengaruhi pada titik maksimum, jarak maksimum, serta waktu untuk menempuh jarak dan tinggi tersebut. Oke, kemudian kita dapatkan data sebagai berikut. Oke. Nah, di sini saya perbesar. Nah, di sini kita dapatkan pada sudut 25 derajat itu kita dapatkan ketinggian maksimum 3,4, waktu 0,86 detik dengan tinggi maksimum 34 meter yang ditempuh dengan waktu 1,1 sekon. Nah, yang mana semakin besar sudut itu mempengaruhi tinggi maksimum, tinggi maksimum benda tadi. Kemudian dengan bertambahnya tinggi maksimum tersebut meningkatkan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum tersebut. Nah, hal ini juga sama atau hal ini juga berlaku pada jarak. Nah, jarak maksimum yang dihasilkan dari sudut elevasi 25 derajat itu lebih kecil dibandingkan 30 derajat, 45 derajat dan derajat, dan angkanya terus naik. Dan begitu pula pada kemudian pada titik tertentu pada sudut 60 dia itu kembali lagi ke 30, sehingga besar sudut elevasi akan meningkatkan jarak maksimum satu benda pada titik tertentu. Nah, kemudian
saat sudutnya sudah semakin tinggi, itu jarak maksimum yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, di sini itu waktu yang dicapai untuk mencapai jarak maksimum itu juga semakin lama, semakin meningkat. Jadi semakin besar sudut, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh tersebut. Oke, baik. Kembali lagi. Nah, hal ini menggambarkan bahwa untuk hal yang mempengaruhi tinggi maksimum itu merupakan besar sudut. Besar sudut mempengaruhi tinggi maksimum. Jadi berbanding lurus pengaruhnya. Dimana semakin tinggi besar sudut, semakin tinggi pula jarak maksimum benda tersebut. Nah, namun sedikit berbeda pada jarak maksimum, karena semakin besar jarak tidak menentukan jauh benda, jarak benda. Hal ini dikarenakan pada hal ini membuat rumus dari jarak maksimum itu adalah V0 kuadrat dikalikan sin 2 theta per G, dimana sudut tadi dia di 10, dia jadi 110, dia jadi negatif. Yang negatif kan menghasilkan jarak seperti ini lagi, gitu kan. Min 110 sinnya itu setengah, jadi menghasilkan jarak maksimum sama. Namun untuk waktunya itu berbanding lurus tuh. Jadi seperti itu hubungan antara sudut elevasi dengan tinggi maksimum, jarak maksimum beserta dengan waktu-waktunya, mana pengaruh sudut terhadap maksimum itu sebanding, dan pengaruh sudut dengan jarak maksimum itu semakin tertentu, dia tergantung sudut gitu. Kemudian besar sudut ini sebanding juga terhadap waktu, baik pada titik maksimum dan juga jarak maksimum itu. Baiklah, untuk menjawab beberapa pertanyaan dan menjawab tujuan dari aktivitas ini, saya serahkan kepada saudari Regina Yolanda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian apa praktikum. Pada saudari Niken saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah perubahan sudut berpengaruh terhadap tinggi maksimum benda? Iya, perubahan sudut mempengaruhi tinggi maksimum benda. Pada tabel yang ada, dapat dilihat besar sudut berbanding lurus dengan tinggi maksimum benda. Yang kedua, apakah perubahan sudut berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum benda? Iya, perubahan sudut mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum benda. Semakin besar perubahan sudut, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum benda. Yang ketiga, apakah perubahan sudut berpengaruh terhadap jarak maksimum benda? Iya, perubahan sudut mempengaruhi jarak maksimum benda. Pada tabel dapat dilihat bahwa besar sudut berbanding lurus dengan jarak maksimum benda. Namun, pada percobaan keempat dengan sudut 60 derajat, tidak ada pengaruh antara perubahan sudut terhadap jarak maksimum benda, sehingga perubahan sudut berbanding terbalik dengan jarak maksimum benda. Yang keempat, apakah perubahan sudut berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum benda? Iya, perubahan sudut mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum benda. Semakin besar sudut, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum benda. Hanya itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang ada. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Minarsi. Kepada Minarsi, saya persilahkan. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita telah melakukan simulasi fisika menggunakan PLAS Simulation. Nah, PLAS Simulation merupakan sebuah software
simulasi interaktif yang berbasis research dan berbasis lisensi gratis atau free software yang biasanya digunakan untuk simulasi fisika, kimia, maupun biologi. Nah, materi yang dibahas pada percobaan ini adalah materi gerak parabola dan untuk mencari pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian dan jarak maksimum benda. Dan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan, serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa sudut berbanding lurus dengan tinggi maksimum benda, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik maksimum, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum. Jadi semakin besar sudutnya, maka akan semakin besar tinggi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum. Dan sudut itu berbanding terbalik dengan jarak maksimumnya. Jadi semakin besar sudutnya, maka akan semakin kecil jarak maksimumnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyajikan percobaan kegiatan 1, yang dimana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu yang dibutuhkan dan untuk mencapai jarak maksimum benda dengan menggunakan pen simulation. Baik, langsung saja saya tutup. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan kata. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.